Haleluya, salam sehat dan salam sejahtera bagi kita semuanya. Firman Tuhan hari ini adalah hikmat yang membawa sejahtera di masa corona. Saudara, sebagaimana yang kita ketahui bahwa di masa corona ini kita alami banyak keterbatasan. Ada dampak-dampak bagi aspek-aspek kehidupan kita yang bisa membuat kita menjadi khawatir, menjadi takut, dan kehilangan damai sejahtera. Ada orang-orang yang takut dengan persoalan rezeki atau perekonomian, takut dengan masa depan pendidikan, takut dengan kesehatan, takut dengan aspek-aspek kehidupan yang lainnya. Tetapi yakinlah, firman Tuhan selalu memberi petunjuk kepada kita supaya sejahtera itu tetap ada dalam hidup kita semuanya. Di firman Tuhan pada video-video sebelumnya, saya pun juga sudah menyampaikan petunjuk-petunjuk firman, jaminan-jaminan firman di masa krisis, di masa pandemi, supaya kita tetap alami rezeki, kita alami pemeliharaan yang ajaib yang daripada Tuhan. Firman Tuhan kali ini melengkapi firman Tuhan yang saya sampaikan di video-video sebelumnya. Saudara, tema kita sebagaimana yang saya sampaikan tadi adalah hikmat yang membawa sejahtera di masa corona. Ayat pijakan kita ada di dalam kitab Kejadian pasal 26 ayat 15 sampai ayat yang ke-25. Hikmat adalah pengetahuan dan kemampuan untuk menggunakan pengetahuan di situasi yang tepat. Mari kita memiliki hikmat yang daripada Tuhan, supaya kita bisa menggunakan hikmat itu di situasi yang saat ini sedang kita alami, yaitu di situasi wabah corona. Kita mau belajar dari Ishak, karena pada waktu itu Ishak dan keluarganya pun mengalami situasi sulit, mengalami kelaparan, mengalami paceklik. Tetapi keluarga Ishak tetap alami rezeki, tetap alami sejahtera, tetap alami pemeliharaan Tuhan yang ajaib, karena mereka memiliki hikmat yang daripada Tuhan. Kita lihat yang pertama, Ishak menggali sumur-sumur yang pernah ada di zaman ayahnya Abraham. Saudara, setelah Ishak sukses, maka dalam Kejadian pasal 26 ayat yang ke-16-17, Ishak diusir oleh Abimelek. Lalu kemudian Ishak dan keluarganya bersama dengan gembala-gembala ternaknya, mereka berkemah di lembah Gerar. Lalu kemudian di ayat yang ke-18 dikatakan bahwa Ishak menggali kembali sumur-sumur Abraham yang pernah ditimbun. Saudara, Ishak ini cerdas. Ishak ini pintar. Karena sumur adalah sumber. Sumur adalah sarana untuk kehidupan. Maka sumur itu penting. Sumur itu digali kembali supaya bisa mengairi pertanian, supaya bisa menjadi sumber minuman bagi mereka dan juga bagi ternak-ternak. Nah, saudara, kisah yang pertama ini bisa memberikan pelajaran berharga bagi kita semuanya, yaitu mari kita mau gali potensi-potensi yang ada pada kita, bakat, talenta, kemampuan-kemampuan yang ada pada kita. Karena sesungguhnya itu adalah sumber sarana untuk kelangsungan hidup saya dan saudara. Kita bergerak, kita bekerja, kita bertindak dengan kemampuan-kemampuan yang ada pada kita. Wabah corona ini berdampak kepada sektor-sektor perekonomian. Mungkin usaha kita sedang lesu, mungkin saat ini kita sebagai karyawan yang dirumahkan, baik secara sementara maupun permanen. Jangan khawatir, saudara masih punya potensi, bakat, talenta, keahlian yang terpendam yang selama ini belum digali. Justru dalam situasi yang seperti ini, kita bisa ingat dan bisa fokus untuk menggali potensi-potensi yang ada di dalam diri kita. Tidak hanya itu, ada juga modal-modal yang ada di luar diri kita. Saudara bisa inventarisir aset-aset yang masih ada. Sesungguhnya itu semua adalah modal, itu adalah sumber, itu adalah sarana untuk kelangsungan hidup kita di masa corona. Jangan khawatir, ternyata sesulit apapun keadaan kita,
kita masih punya aset, kita masih punya modal, dan itu semua harus digali, harus dikumpulkan untuk kelangsungan hidup kita, sehingga sejahtera tetap ada di dalam hidup kita semuanya. Yang berikutnya, yang kedua, hikmat apa yang bisa kita lihat dari kehidupan Ishak sehingga Ishak dan keluarganya mengalami sejahtera? Di ayat yang ke-19 dan ayat yang ke-20. Setelah sumur-sumur itu berhasil digali, maka gembala-gembala lokal, gembala-gembala pribumi di Gerar, mereka cemburu dan ingin merebut sumur tersebut. Apa yang dilakukan Ishak? Ishak menghindari pertengkaran. Ishak menghindari perselisihan. Dia pindah ke tempat lain dan dia menggali sumur di tempat lain. Justru dengan dia menghindari perselisihan, maka dia tetap alami damai sejahtera. Saudara, di masa corona ini banyak orang yang sensitif, banyak orang yang mudah marah, mudah tersinggung, banyak orang yang menjadi egois, banyak orang yang luntur dalam kasih kepada sesama. Tetapi mari ketika kita mengalah, bersabar, ketika kita menghindari pertengkaran, kita cari rezeki lain, kita cari lokasi lain, yakinlah Tuhan sediakan tetap berkat kepada kita ketika kita menghindari perselisihan. Jadi itu yang kedua yang kita bisa dapatkan dari Ishak, yang membuat keluarga ini tetap alami sejahtera yang daripada Tuhan. Yang ketiga, yang terakhir, hikmat apa yang ada pada Ishak sehingga dia dan keluarganya alami sejahtera? Dia mendirikan mezbah. Dia mengunci keberadaan Tuhan. Saudara bisa perhatikan di ayat-ayat tersebut bahwa Ishak bolak-balik berpindah. Ketika dia berhasil menggali sumur, diusir, dikuasai sumur tersebut oleh penduduk-penduduk lokal. Tetapi kemudian ketika Tuhan menampakkan diri kepada Ishak, Ishak langsung mendirikan mezbah dan memanggil nama Tuhan. Disitulah tindakan cerdas Ishak. Dia mengunci keberadaan Tuhan. Dia tidak mau berpindah-pindah lagi. Seakan-akan dia mewajibkan Tuhan untuk menolong dia dan keluarganya. Jadi saudara, mari fokus kita adalah mengundang Tuhan selalu ada di dalam hidup kita. Dalam rumah tangga kita, dalam pekerjaan perekonomian kita, panggil Tuhan dan tetapkan Tuhan sebagai sumber satu-satunya pemelihara kita, penolong kita, andalan kita. Dengan kita berbuat seperti itu, yakinlah, pastilah Tuhan tidak akan pernah mengecewakan orang-orang yang mengandalkan Dia. Kita sudah melihat 3 hikmat yang ada pada Ishak, dan kita mau pahami, kita mau praktekkan, sehingga kita pun tetap alami rezeki, alami sejahtera, bisa survive di masa corona ini. Sampai jumpa, Tuhan Yesus memberkati.